Adios. Nacho itu kan bosnya dia, staffnya juga dia. Jadi kayak dia lagi meeting sama staffnya. Dia bosnya dan dia staffnya juga. Jadi kalau dia lagi ngomong sendirian, itu dia lagi meeting sama staffnya. Alias lagi ngobrol sendiri. Without last exhale of a big old. Selamat pagi teman-teman. Ini kita mau antar sekolah Matilde. What time is it, Papa? 10 to 9. Jam 9 kurang 10 menit. Dan menjelang winter ini, jam 9 pagi dia masih agak gelap, teman-teman. Itu Matilde. Sugeng Enjang Cahayu. Kedenjang Ibu. Lampu-lampu masih menyala, masih gelap. Iya. Buenos dias. Hai teman-teman, hari ini aku mau ke sekolah. Bawa apa, Nak? Bawa Among Us. Oh iya. Sama apa itu? Sama bawa apa? Masker. Untuk siapa? Matilde sudah pakai masker. Untuk temannya. Untuk temannya nggak punya. Ah, nggak punya, kasihan. Siapa namanya temannya yang nggak punya? Nggak punya. Dia punya masker dia, tapi dia nggak punya masker dia di Among Us. Ah, siapa nama temannya? Andrea. Ah, oke. Lampu-lampu masih nyala. Padahal udah siang, udah jam 9. Karena masih gelap, teman-teman. Bentar lagi lebih gelap lagi. Nanti. Kira Papa? In November will be darker. Jadi kita sudah mulai pakai baju yang berukut-berukut, kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawanya berukut. Apa yang panjang-panjang, yang hangat-hangat, karena memang sudah mulai dingin. Sebenarnya hitungannya di Spanyol, khususnya Spanyol daerah selatan itu perubahan cuacanya nggak terlalu drastis gitu loh teman-teman, nggak seperti Spanyol bagian utara, tetapi sudah terasa dinginnya. Pagi, ya enggak? Pagi sudah mulai 9-10 derajat gitu, tapi masih survive, belum terlalu dingin sekali. Jadi baju-baju tipis, baju-baju summer sudah mulai teman-teman, dikukuti, diambil, disimpan, ditukar sama baju-baju winter. Andrea referensi. Ayo. Sí. Hola, buenos días. Kita. Yo también tengo una Among Us. Yo también tengo una Among Us rosa y azul. Oye, qué chulo, Matilde, ¿es nuevo? Sí. Adios. Kita habis antar Matilde dan sekarang kita mau sarapan. Jam 9. Lampu-lampu masih nyala. Ini bukan karena biasanya lampu nyala jam 9 pagi ya teman-teman, karena ini sekarang jam 9 pagi masih gelap. Dan mobil-mobil kalau teman-teman lihat masih pakai lampunya juga masih nyala. Kita mau sarapan di tempat yang saya suka, tempat favorit saya. Dekat rumah sebenarnya tempatnya. Ini kantor pos ini teman-teman, kantor pos pertama di Castellón. Nah ini saya mau sarapan di sini. Masuk ke dalam. Di luar agak dingin ya teman-teman. Kue-kue Halloween. Kue-kue ulang tahun ini tempatnya nggak terlalu besar, tapi kayak apa ya, banyak pelanggannya karena memang kuenya memang enak banget di sini. Hola. ¿Coca de tomate tenéis? Vale. Pues yo creo que voy a tomarme un cortado y nos pondremos ahí un trocito de coca de tomate. Vale, perfecto. Vale. Yo quiero también. ¿Esto es un de anchoa, uno? ¿Anchoa sobre la asada? Pues uno de anchoa. Yo también una de anchoa y una de tarta de manzana. Coca de tomate, coffee, Sí. milk. Ini sugar. kue isi Anchois. kayak ikan asin, kue ikan asin gitulah gampangannya. Dan saya susu sama teh, dan juga ini kesukaan saya. Selalu saya kalau sini sarapan ini, dan juga satu ini. Good.
Very good. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Oke teman-teman, kita sarapan dulu ya. Sarapan sambil ngomongin project kita. Breakfast finished and time to go. Master breakfast, you and me, 8 euro. 8 euro. 4 euro per orang. Teman-teman ingat nggak, saya sama suami saya mau bikin usaha kecil-kecilan di sini. Kalau waktu itu teman-teman, kalau mengikuti video Depobo mungkin teman-teman tidak ketinggalan ya, mudah-mudahan tidak ketinggalan. Jadi waktu itu saya cerita salah satu ruko kami yang kami sewakan, akhirnya kami putuskan untuk kami pakai sendiri dan kami akan membuka usaha kecil-kecilan di sana. Tapi seperti teman-teman tahu, membuka usaha di sini tidak segampang seperti membuka usaha di Indonesia. Di Indonesia misalnya kalau seperti usaha-usaha kecil atau usaha-usasaha mikro, UMKM gitu kan, misalnya kita punya modal, misalnya mau jual gorengan, tinggal beli bahannya, bikin terus dijual gitu. Kalau di sini nggak bisa teman-teman, di sini repot banget untuk ngurus begitu. Dan ini project ini kami rencanakan dari bulan sekitar September kami rencanakan, kemudian kami urus segala sesuatunya gitu. Dan targetnya nanti sekitar bulan Januari sudah bisa mulai beroperasi, tetapi nanti kita lihat apakah on time atau tidak ya teman-teman. Sebentar saya tunjukkan. Ini dia. Nah, itu sudah ada di sini. Tuh dia ada di dalam tuh. Ini tempatnya. Hola. ¿Qué tal? Bien. Mira, This? What is this apa? depósito de water. Hah? Water deposit. Ah, ini untuk water deposit. Pasti itu for laundry, no? Nah, ini untuk laundry. Makanya saya heran, soalnya kayaknya kita belum beli apa-apa di sini. Dan dari mulai saat itu yang saya tunjukkan ke teman-teman belum ada perubahan karena kami masih ngurusin izin dan sebagainya sama desainnya teman-teman. Tapi ini lantainya kalau teman-teman lihat sudah di marka, dikasih apa namanya pembatas-pembatas gini untuk desain kira-kira nanti seperti apa gitu. Dan dalamnya juga belum kami bongkar, masih berantakan banget. Dan Nacho itu kadang-kadang dia kerja di sini, kasihan banget dia kerja di tempat seperti ini. Kadang-kadang nggak selalu teman-teman. Dan yang di sebelah sini nggak tahu yang dikunci apa enggak. Yang dikunci sama Nacho, pintunya nggak bisa dibuka. Dan ini teman-teman budget yang kami targetkan. The budget for this is about 30,000 euro. Saya sama Nacho suka yang low budget gitu. Ditargetkan sekitar 30.000 euro atau sekitar kurang lebih setengah miliar, 500-an juta. Tapi nanti kita kita update ke teman-teman. Jadi di sini saya mau tunjukkan ke teman-teman membuka usaha di Spanyol dengan budget yang kurang lebih segitu, nanti hasilnya seperti apa. Nanti teman-teman bisa bandingkan di Indonesia dengan budget yang seperti itu, teman-teman bisa membuat usaha apa. Ini hanya untuk komparasi aja dua negara ya teman-teman, bukan, tidak ada maksud yang lain. Jadi hanya untuk melihat bagaimana susahnya membuka usaha di sini, kemudian dengan modal segitu usaha apa yang kita bisa buka di sini, gitu teman-teman. Kayaknya update-nya gitu dulu ya teman-teman. Oh iya, yang di belakang sini saya tunjukkan ke teman-teman. Yang di belakang sini juga belum di beresin semuanya. Nanti karena kita masih sibuk ngurusin izin dan lain sebagainya. Ya teman-teman, ini desainnya, dan desain ini yang bikin adalah Fernando. Teman-teman tahu ya, Fernando itu adalah keponakan kami yang mahasiswa arsitektur. Dia sekarang lagi ngambil master. Oh iya, teman-teman,
bisnis ini di Indonesia ada nggak ya mesin-mesin mainan seperti ini? Karena saya ketika saya tinggal di Indonesia saya belum punya anak, jadi saya tidak ngeh. Misal pun ada, saya tidak ngeh kalau misalnya ada mainan-mainan seperti ini yang dibeli menggunakan koin gitu loh teman-teman. Nah ini adalah salah satu bisnis besar juga di Spanyol. Kenapa? Karena walaupun harganya, kalau teman-teman lihat harga per satunya itu cuma 1 euro. Jadi kita masukkan koin gitu, diputar, nanti bola-bolanya ini keluar. Mungkin ada ya, mungkin di Indonesia. Ini, dan satu lagi ini teman-teman, permen karet, mesin permen karet begini. Kalau teman-teman lihat harganya cuma 0,20 euro. Jadi uangnya dimasukkan ke sini, diputar gitu, terus permennya keluar dari sini. Kalau kita lihat bisnis begini kayak nggak ada uangnya gitu, karena ngumpulin uang per 1 euro, tetapi ini yang dia jual itu kuantitinya gitu. Di setiap toko, hampir nggak di setiap toko tapi banyak sekali, baik itu toko atau restoran atau bar gitu, itu ada seperti ini dipasangin gini. Jadi ada satu perusahaan yang apa namanya naruh ini di tiap toko atau di restoran gitu. Dan ini bayangin aja kalau ini dipasang di lebih dari 1 juta toko di 1 juta toko di Spanyol teman-teman. Kalau misalnya sehari aja dia dapat misalnya cuma 5 euro dari satu mesin ini, berapa banyak kalau misalnya ada beberapa juta mesin teman-teman. Jadi ini salah satu ide cemerlang juga. Ini sebenarnya enggak apa namanya maintenance-nya enggak ada. Jadi ini benar-benar cuma beli mesin aja. Mungkin di awalnya sih apa namanya modal di awalnya mungkin mahal, tetapi setelah itu tinggal kayak sleeping investor dulu teman-teman, tinggal taruh aja di toko, kemudian langsung dapat setiap harinya dapat duit. Dan ini dia kerjasama dengan pemilik toko atau pemilik bar, nanti dikasih berapa persen dari apa namanya dari keuntungannya gitu teman-teman. Dan ini bukan punya kita, ini hasil sisa peninggalan dari yang kemarin di sini, yang sewa ini ditinggal di sini. Jadi ini nanti nggak tahu, entah kita kembalikan ke apa namanya ke perusahaannya atau akan tetap kita keep, kita belum tahu. Lihat Nacho, without. Kadang-kadang Nacho kalau pakai itu, walaupun rumah kita tuh dari laundry cuma 2 menit, kadang-kadang kalau misalnya lagi ada orang telepon terus dia harus buru-buru ke laundry, dia pakai itu itu cepet banget, nggak nyampe 1 menit udah nyampe laundry. Mudah-mudahan nanti cepat selesai, kemudian cepat bisa beroperasi, bisa menghasilkan rezeki, dan bisa lebih banyak lagi berbagi dengan orang lain gitu ya teman-teman. Ya no, está cerrada la tienda ya. Jadi banyak banget yang tanya tentang toko ini teman-teman, karena sebelumnya kan dia perbaikan telepon gitu loh teman-teman, perbaikan telepon, kemudian laptop segala macam, dan banyak yang naruh barang di sini. Terus belum sempat belum diambil gitu kan, dia kan jarang buka. Terus waktu pas dia tutup, dia nggak ninggalin nomor telepon dan segala macamnya. Jadi banyak yang tanya-tanya, banyak yang komplain di mana ininya pemiliknya, karena ternyata ada banyak telepon dan ada banyak laptop yang masih tertinggal di sini dan belum diambil sama yang punya teman-teman. Dan kemarin kan ada beberapa laptop di sini yang ketinggal gitu kan, kami juga nggak ambil. Jadi kalau ada orang datang kami tanya ini punyamu apa bukan gitu, tapi ternyata nggak ada satupun yang punya mereka. Jadi saya nggak tahu teman-teman, kayak seperti kurang tanggung jawab gitu loh yang punya ini. Vale, pues. Nggak tahu sih sebenarnya, saya nggak tahu. Muy caldito. Banyak sekali teman-teman kerjaan di sini di Indonesia, tapi alhamdulillah tetap bersyukur ya teman-teman, walaupun banyak kerjaan tetapi ya alhamdulillah disyukuri aja, karena juga banyak orang yang nggak punya kerjaan ya kan teman-teman. Jadi flat machine, kata itu no kind of machine. Kalau teman-teman di sini dibilangnya, kalau kamu melihat orang, baik itu laki-laki atau perempuan, bicara sendiri, baik itu di jalan atau di dalam ruangan, itu dia lagi ada proyek. Itu benar teman-teman, karena Nacho sekarang akhir-akhir ini dia sering bicara sendiri, yang ngomongin proyek gini, wah gitu, ngomongin apa, ternyata dia ngomong sendiri, ngobrol tentang proyeknya, ngobrol sama dirinya sendiri. Maklum ya teman-teman, karena
Nacho itu kan bosnya dia, staffnya juga dia. Jadi kayak dia lagi meeting sama staffnya. Dia bosnya dan dia staffnya juga. Jadi kalau dia lagi ngomong sendirian, itu dia lagi meeting sama staffnya. Alias lagi ngobrol sendiri. Vale. Oke teman-teman, demikian updatean usaha kami hari ini. Nanti kita update lagi ya perkembangannya, dan sampai jumpa lagi di vlog-vlog selanjutnya. Maturnuun sudah menonton, and I'll see you next video. Bye bye.